Hey everyone! Akhir-akhir ini kita sering mendengar sebutan Israel dimanapun ya, entah di media sosial maupun di dunia nyata. Karena memang salah satu negara Timur Tengah ini masih menjadi topik perbincangan hangat dunia hingga detik ini. Israel sendiri dikenal sering perang ya guys. Selain menjajah Palestina selama berpuluh tahun, Israel juga bermusuhan dengan negara-negara tetangganya. Nah, pertanyaan yang tepat dalam hal ini, mengapa ya negara Israel tetap menjadi negara maju? Di mana pada dasarnya negara yang penuh dengan konflik mudah jatuh miskin karena terjadinya ketidakstabilan politik yang bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Untuk mengetahui jawaban atas pertanyaan tadi, mari kita simak pembahasannya berikut ini. Stay tune! Perindustrian maju. Majunya industri di Israel tidak lepas dari banyaknya tenaga ahli yang melakukan eksodus dari negara-negara Eropa selama pecah Perang Dunia Kedua dan menghindari persekusi ya guys. Industri-industri yang sudah berkembang pesat di Israel sendiri antara lain pupuk, pestisida, farmasi, bahan kimia, plastik dan juga logam berat. Negeri Yahudi ini terkenal dengan industri manufaktur yang paling maju sejak tahun 1970-an, serta tidak mengandalkan sumber uang dari minyak seperti negara Arab lainnya. Pusat ilmuwan, teknologi, dan perusahaan teknologi tinggi dunia. Berpindahnya orang-orang dari Silicon Valley, Amerika Serikat ke Israel pada tahun 1980-an membuat pusat-pusat penelitian untuk beragam perusahaan teknologi Amerika Serikat seperti Microsoft, IBM, dan juga Intel semakin berkembang. Kemudian pada tahun 1990-an, para insinyur yang berpindah dari negara-negara bekas Uni Soviet ke Israel membuat negara ini semakin diberkati dengan kelimpahan sumber daya manusia yang terampil. Maka dari itu, tidak heran bila perusahaan-perusahaan baru di sektor teknologi semakin menjamur ya guys. Sektor teknologi yang sebelumnya hanya menyumbang sebesar 37% dari produk industri langsung meningkat menjadi 58% pada tahun 1985 loh. Bahkan pada tahun 2006, angka tersebut kembali meningkat menjadi 70%. Banyaknya perusahaan besar di bidang teknologi otomatis menyumbang pemasukan besar untuk pemerintah Israel dari sisi pajak, sumber devisa, ataupun penyerapan jumlah tenaga kerja. Pendapatan tersebut belum termasuk royalti dari paten-paten yang dibuat di perusahaan Israel. Bisa dibayangkan seberapa besar pendapatan negara ini per tahunnya. Menerima banyak pendanaan dari negara lain. Yap, seperti yang sering kita dengar ya guys, Israel diketahui menerima banyak pendanaan untuk pengembangan riset dan teknologi dari negara lain seperti Amerika Serikat, Kanada, Italia, Australia, Prancis, Irlandia, Belanda, Spanyol, Cina, Turki, India, dan juga Jerman. Meskipun memiliki sejarah konflik yang panjang dengan Palestina, Israel justru akrab dengan sejumlah negara Arab lainnya. Salah satunya Uni Emirat Arab, melalui perjanjian perdagangan bebas dengan UEA. Tidak hanya itu, Israel juga kerap mendapatkan dukungan dari sejumlah negara perihal perang, sehingga kekuatan negara semakin bertambah. Ternyata negara yang mau bantu Israel aja nggak kaleng-kaleng ya guys. Memiliki SDM yang unggul. Budaya literasi adalah jalan utama mewujudkan SDM yang unggul ya guys.
Well, negara Zionis ini menduduki peringkat pertama yang paling banyak menerjemahkan buku dari berbagai bahasa yang ada di dunia loh. Masyarakat Israel telah menanamkan kebiasaan membaca sebagai bagian dari rutinitas keseharian mereka. Misalnya, saat menunggu kendaraan umum, Israel juga menjadi negara dengan publisitas makalah ilmiah paling banyak di dunia, yaitu 109 jurnal ilmiah per 10.000 orang. Terkait keunggulan ini, negara berpenduduk sekitar 8,7 juta jiwa itu juga memegang hak paten tertinggi atas kekayaan intelektual yang diajukan di seluruh dunia. Tingkat melek literasi yang tinggi dalam masyarakat Israel juga tercermin dari banyaknya penduduk yang mengenyam pendidikan tinggi. Setidaknya terdapat 24% dari angkatan kerja Israel yang memiliki gelar sarjana dan 12% memiliki gelar lanjutan. Prestasi tersebut menempatkan Israel pada peringkat ketiga setelah Amerika Serikat dan Belanda di dunia industri. Definisi sebenarnya dari anti malas-malasan dan berpengetahuan tinggi ya guys. Nah, dari video kali ini, kami harap sisi positif dari negara Zionis ini bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari ya guys. Semoga Indonesia ke depannya bisa menjadi negara maju dengan SDM yang semakin unggul. Terima kasih sudah menonton ya guys. Jangan lupa tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. See you next time!